Swastiastu. Kembali lagi bersama saya Nguragituloh. Pakai apa? Oke, today hari ini saya akan membahas sedikit tentang oksigen yang terlarut dalam air ya. Jadi sebelum menonton video ini ingat di like, komen, share, subscribe dan juga di-share ke media sosial kalian ya supaya banyak yang menonton dan jangan lupa di komen ya. Jadi kita di sini sama-sama belajar, mungkin apa yang saya sampaikan ada yang salah atau yang kurang, mohon disaran, kritik, silakan langsung ada di kolom komentar. Jangan ragu, pasti saya akan menjawab setiap pertanyaan kalian, dan kalau memang saya tidak bisa, saya akan bertanya. Kalau memang pernah saya alami, saya akan memberikan solusi yang terbaik untuk kalian. Seperti itu ya. Oke, hari ini saya akan bercerita sedikit tentang oksigen yang terlarut dalam air seperti itu. Apakah oksigen yang terlarut dalam air itu? Jadi hari ini saya mendapat konten baru dari salah satu komentar ya dari Om Budiawan ya. Jadi di video terbaru saya, mungkin di bawah video ini bisa dilihat di kolom komentar, beliau bertanya dua pertanyaan ya. Apa fungsi aerator dalam chamber? Yang kedua, apakah gelembung dari aerator menghasilkan oksigen terlarut dalam air? Jadi di sana di bawah kolom komentar sudah saya jawab. Jadi saya jawab dan Om Budiawan juga menjawab dan saling sharing ya. Jadi kita saling belajar supaya mengetahui lebih dalam lagi tentang perkolaman, perpipaan, dan perkoian seperti itu. Oke, jadi untuk oksigen yang terlarut dalam air ya. Jadi oksigen terlarut dalam air itu tercipta dari gelombang air ya. Jadi seperti itu. Gelombang air, jadi wajib hukumnya kalau kolam kalian harus ada arus atas ya. Kalau tidak arus atas, waterfall harus ada itu mungkin ya. Karena emang oksigen terlarut dalam air itu tercipta dari gelombang air ya. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk gelembung aerator, dari gelembung aerator itu hanya menciptakan oksigen untuk pernapasan seperti itu. Pernapasan ikan ya, yang mungkin yang ada di semua yang ada di dalam air itu. Jadi kalau ada gelembung dia bernapasnya lebih bagus, mungkin seperti itu ya. Tapi saya juga kurang paham ya. Jadi kalau untuk oksigen yang terlarut dalam air itu fungsinya untuk mempercepat pencernaan makanan dari ikan koi dan hewan-hewan yang ada di dalam kolam seperti itu ya. Jadi memang berbeda ya. Kalau aerator itu emang dia mengandung oksigen tapi untuk pernapasan. Dari kalau oksigen terlarut dalam air itu untuk mempermudah makan, mungkin seperti itu ya penjelasannya. Jadi biar oksigen terlarut dalam air itu tercipta dari gelombang air. Jadi seperti ini ya. Kita lihat langsung di untuk oksigen terlarut dalam air itu tercipta dari gelombang air seperti ini ya. Nah, di sini kebetulan saya menggunakan air lip. Jadi air lip itu harus sedatar dengan permukaan air kolam kita seperti itu. Jadi otomatis ada arus atasnya ya. Jadi ini jadi untuk oksigen terlarut dalam air ini sangat melimpah sekali ya. Seperti itu ya. Jadi keuntungan menggunakan air lip itu satu, oksigen terlarut dalam air banyak. Jadi karena banyak gelombang ya seperti itu. Jadi terus dia bergelombang. Kedua, oksigen untuk bernapas dia. Jadi angin yang keluar dari aerator itu untuk pernapasan hewan yang ada di dalam air seperti itu. Jadi seperti itu ya. Kalau di sini juga untuk di chamber ini sudah mulai tenang sekali ya, karena memang sudah saya matikan aerator yang ada di chamber seperti itu. Jadi seperti itu ya penjelasannya, sangat yang luar biasa sekali. Jadi hari ini saya mendapat konten baru dan pelajaran baru tentang oksigen yang terlarut dalam air dan apakah gelembung dari aerator itu menciptakan oksigen seperti itu. Yang terlarut dalam air ternyata tidak ya. Jadi gelembung aerator itu menciptakan oksigen untuk pernapasan ikan dan hewan yang ada di dalam air. Dan jadi seperti ini ya penampakan kolam saya sekarang sudah jernih celing sekali ya.
Tapi dari kecelingan, kejernihan kolam saya baru habis mandiin PK ikan saya ini 3 ekor. Mungkin karena terlalu banyak saya ganti airnya kemarin. Emang saya kuras ini semua chamber, saya bersihkan debu-debunya. Dan juga ini ada beberapa ikan yang flashing ya. Flashing ya, ini flashing. Emang dari tubuhnya yang ini aja satu yang merah-merah ya. Jadi ini cagui ya, cagui krem ini. Kayak susu ini, bukan karasi ini, cagui ini. Jadi ini agak merah-merah, jadi badannya sangat kasar sekali ya. Dan ini yang sankinya bersih, tapi dia flashing seperti itu ya. Mungkin gatal ya. Jadi tadi saya mandikan PK, terus saya karantina di akuarium menggunakan aerator, pompa juga saya menggunakan pompa, artinya filter juga ada, dan juga aerator. Oke, kembali lagi ke oksigen yang terlarut dalam air ya. Jadi untuk membuat oksigen yang terlarut dalam air itu, oksigen yang terlarut dalam air itu sangat gampang sekali kita buat jadi ya. Jadi setiap gelombang air yang ada di permukaan itu, jadi seperti Om Budiawan bilang, meskipun kita obok-obok saja airnya, diobok-obok dan ada artinya dia berinteraksi dengan udara ya, yang di atasnya ya. Jadi air yang bergerak itu menciptakan oksigen yang terlarut dalam air seperti itu. Jadi seperti airlip bisa juga, arus atas bisa, waterfall juga bisa. Jadi air yang turun dari waterfall itu dia akan membuat gelombang dalam air. Jadi membuat oksigen yang terlarut dalam air. Dan yang ketiga juga bisa menggunakan aerator ya. Jadi aerator, semakin kencang aerator, semakin kencang gelombang air, semakin banyak oksigen yang terlarut dalam air. Seperti itu. Jadi kita tidak perlu pusing lagi bagaimana itu oksigen yang terlarut dalam air. Dan gelembung yang tercipta dari aerator itu oksigen untuk pernapasan ikan koi dan makhluk hidup yang ada di dalam air seperti mikroba seperti itu ya. Dan oksigen yang terlarut dalam air itu untuk pencernaan ya. Jadi untuk supaya makannya mungkin lebih rakus seperti itu ya. Jadi kenapa kalau kita menggunakan aerator yang kencang, sekarang saya mau bawa ke sana ya. Oke, jadi seperti ini aku tahu untuk aerator ya. Jadi kalau memang aeratornya kencang, menggunakan mungkin di kolam menggunakan LP40 atau LP60 apalagi LP100. Jadi oksigen yang terlarut dalam air itu jadi gelombang air yang berinteraksi dengan udara di atasnya itu. Jadi dia menangkap udara di atasnya itu menciptakan oksigen yang terlarut dalam air. Seperti itu. Jadi kalau Anda sebisa mungkin harus ada aerator, harus ada arus atas, minimal ya satu-satu ya, arus atas, aerator, atau juga percikan dari air terjun ya. Jadi air yang turun dari air terjun. Seperti itu. Jadi ini sangat luar biasa sekali ya. Jadi setelah saya menggunakan LP100 ini banyak manfaat ya. Jadi air saya sudah mulai berkilauan ya. Seperti menggunakan UV ya. Celing sekali ini. Sayangnya karena siang ini nggak kelihatan airnya. Dari bawah baru kelihatan airnya, celing sekali. Dasar airnya juga kelihatan. Seperti itu ya. Mantap. Oke, jadi seperti itu ya sedikit penjelasan saya tentang oksigen yang terlarut dalam air ya. Semoga saja bermanfaat. Semoga saja untuk kolam yang tenang itu tidak bagus jadi kolam yang tanpa gelombang itu tidak bagus karena mungkin ya oksigen yang terlarut dalam air itu membuat ikan lebih lahap makannya seperti itu ya. Jadi dipilih salah satu ya untuk membuat oksigen yang terlarut dalam air. Dari pertama arus atas, yang kedua aerator, yang ketiga air terjun ya. Intinya air itu bergelombang. Jadi air bergelombang berinteraksi dengan oksigen yang ada di atas air itu dan menciptakan oksigen yang terlarut dalam air sehingga ikan koi Anda semakin lahap makannya. Jadi untuk aerator
gelembung aerator itu oksigen untuk pernapasan seperti itu ya. Semoga saja bermanfaat ya. Oke, terima kasih ya. Sekian dulu untuk hari ini, konten hari ini. Terima kasih untuk Om Budiawan yang sudah komentar, sangat luar biasa sekali. Dan langsung ini saya buat rekaman ya supaya nggak lupa, jadi bisa berbagi tips dengan teman-teman dimanapun Anda berada. Oke, ingat di like, comment, share, subscribe, dan juga loncengnya diaktifkan. Dan juga jangan ragu untuk komentar di kolom komentar di bawah. Kita sharing bersama, kritik dan sarannya juga jangan lupa. Supaya kita bisa memahami tentang perikanan, perkolaman, dan peroksigenan seperti itu. Oke, sekian dari saya. Salam dari saya, Ngurah gitu loh, pakai apa. Dadah!